meskipun apa yang kita alami pada saat ini mungkin tidak menyenangkan. Kita bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk boleh datang kepadanya, beribadah, memuji, memuliakan nama Dia. Sebelum kita mulai ibadah ini, mari kita berdoa. Kita minta pimpinan Tuhan sehingga ibadah ini boleh pada yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini yang penuh dengan keindahan. Kami boleh bangun pagi tadi dengan kekuatan dan kesegaran yang baru daripada Engkau. Dan kami ini Tuhan,
Kami bersyukur ya Tuhan, bahwa hari ini kami ada sebagaimana kami ada
Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semua yang sudah Kau kerjakan dalam setiap kehidupan kami. Pada ibadah hari ini Tuhan, kami juga memperingati kenaikan-Mu Tuhan, yang memberikan kepada kami satu kepastian bahwa Engkau Allah yang luar biasa, yang tidak pernah meninggalkan kami, yang selalu memberi yang terbaik, dan membuat kami yakin dan teguh sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk menjadi saksi-saksi-Mu, menceritakan perbuatan-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Persiapkan hati kami sebagai tanah yang subur di hadapan-Mu, sehingga setiap firman yang Kau tabur di dalam hati kami bertumbuh, berkembang, dan berbuah-buah, sehingga melalui kehidupan kami nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Dan kami akan sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Shalom Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Hari ini walaupun kemarin kita tidak ada ibadah 21, tapi kita satukan menjadi hak ibadah hari ini, sekaligus ibadah raya dan memperingati hari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Sesuai dengan apa yang kita rayakan. Jadi firman Tuhan diambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 mulai dari ayat 1 sampai yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Dengan judul perikop di sini Roh Kudus dijanjikan, dan di perikop kedua Yesus terangkat ke surga. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya, kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda yang membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku bahwa Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Amin. Kalau kita mau melihat peristiwa yang terjadi, Kisah Para Rasul ditulis oleh Lukas. Di sini dia menulis buku yang kedua untuk menindaklanjuti. Dan di sini dia di ayat yang pertama, kedua, ketiga, dia menjelaskan kronologi yang terjadi. Bagaimana peristiwa demi peristiwa yang kita lihat. Di sini dikatakan, Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya, kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda yang membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Kita bisa melihat ayat ini menjelaskan, dia menceritakan di tulisan yang pertama
bagaimana kehidupan Yesus di awal sampai pada akhirnya. Pada saat dia harus menderita dan dia bangkit, dan dia berulang-ulang menunjukkan menampakkan diri, menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, untuk menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Mesias yang dijanjikan, menunjukkan fakta yang terjadi, meyakinkan supaya Theophilus yang membaca surat ini, bahkan kita yang membaca surat ini, memperoleh keyakinan yang penuh bahwa kita tidak salah menyembah Yesus, bahwa kita tidak salah memilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, menunjukkan bahwa yang benar-benar Allah yang luar biasa, firman yang jadi manusia, untuk menunjukkan betapa besar kasih-Nya kepada kita, karena Dia datang untuk orang yang dikasihi, yaitu saudara dan saya. Karena itu Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, melalui ayat firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa Lukas menceritakan ini, supaya kita ingat di buku yang ini, di Kisah Para Rasul, dia melanjutkan, menjelaskan. Dan ini kalau kita lihat di ayat yang ketiga tadi, berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah, menjadi satu hal yang seharusnya kita sadari. Kenapa kok dia sampaikan atau berbicara tentang kerajaan Allah? Berbicara supaya kita ini memperluas otoritas, menyampaikan, untuk mengabarkan, supaya orang-orang memperoleh keselamatan. Kabar baik itu mendengar bahwa firman jadi manusia untuk menebus dosa manusia. Dan kalau kita lihat selanjutnya, pada suatu hari ketika yang makanan, dijelaskan kronologi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, yang melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Menunjukkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia memberikan janjinya, penghibur kepada kita. Dan ini jelas, kalau kita mau melihat kronologi yang terjadi dari kitab Injil yang lain juga menjelaskan bahwa dalam Injil Yohanes dikatakan, aku naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagimu. Menunjukkan ada satu kepastian, selain dia naik ke sorga, Roh Kudus turun, menjanjikan Roh penghibur yang akan menyertai kita selama-lamanya. Menunjukkan bahwa Dia memberikan jaminan kepastian buat kita, supaya kita tidak khawatir. Setelah kita mati, kita mau kemana? Setelah ini kita mau kemana? Justru Dia memberikan kepastian buat kita, supaya kita tidak khawatir lagi. Jadi Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, Tuhan Yesus ini luar biasa. Keselamatan yang diberikan kepada kita itu hal yang benar-benar luar biasa, yang harus kita miliki, kita nikmati. Benar-benar harus kita responi dengan baik. Betapa baiknya Tuhan itu buat kita, betapa luar biasa kasih-Nya kepada kita. Dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita, supaya kita sadar, bahkan kita akan dibaptis dengan Roh Kudus. Tujuannya apa? Nanti kita lihat di ayat berikutnya. Walaupun di sini juga ada pernyataan, ada perkataan yang muncul. Maka bertanyalah mereka berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Kenapa mereka kok bertanya? Karena mereka punya harapan. Dari dulu mereka selalu ngomong apa? Bahkan mereka punya pengharapan bahwa Mesias nantinya akan memulihkan kerajaan Israel. Makanya waktu Yesus lewat naik keledai, Hosana, Hosana, ya, itu mereka berkata, selamatkan kami, save me Lord. Mereka ngomong bukan karena mereka bergembira, tapi mereka benar-benar menantikan menunjukkan harapannya, Mesias yang akan memulihkan.
Tapi betapa kagetnya bahkan termasuk murid-muridnya. Kok Mesias harus menderita? Mereka ada sebagian yang kecewa. Ketika Yesus mengalami penderitaan yang begitu luar biasa, mereka takut, mereka lari. Kadang-kadang kita pun memiliki pengharapan sendiri tentang Tuhan kita, sehingga kadang-kadang kita kecewa. Kita mengharapkan sesuatu yang apa yang kita mau, bukan apa yang Tuhan mau. Kita mengharapkan kapan Tuhan? Kalau bisa loh Tuhan itu nolong saya itu kayak begini. Caranya lo begini Tuhan. Ngatur Tuhan. Tuhan itu berdaulat Bapak. Kalau kita lihat gaya berikutnya itu di mana? Kamu nggak perlu tahu. Biarkan Bapak melakukan bagiannya. Biarkan Tuhan melakukan bagiannya. Nggak usah ngatur-ngatur Tuhan. Biarkan Tuhan mengerjakan yang terbaik buat kita. Jalani hidup kita, percaya, tetap percaya, setia, atau dapat dipercaya. Selalu mengucap syukur, karena dengan percaya menunjukkan bahwa kita percaya hidup mati kita ada di tangan, bahwa kita percaya bahwa Dia Tuhan yang akan sanggup memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut, karena Dia Bapa. Dia tidak jauh dari kita. Dia Bapa yang memberi yang terbaik dalam hidup kita. Dia selalu ada. Jadi biarkan Tuhan berkarya. Percaya dengan situasi keadaan kayak begini ini. Memang tidak baik. Memang banyak orang mengeluh. Kenapa Tuhan izinkan itu terjadi? Tapi saudara biar kasih, mari percaya, dekati Tuhan. Dengan masa-masa ini memperingati murid-muridnya menunggu hari Pentakosta penjualan Roh Kudus. Kita memperingati kenaikannya, mengingatkan, menyadarkan, memberikan pengharapan buat kita. Yang tadi saya katakan, Dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Jadi kalau kita nanti mati, kita kemana sudah siap, saudara. Gak bingung lagi kemana kita nanti. Dan ketika Dia mau naik, Dia berkata akan naik, ada tidak perlu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan di sini kalau kita melihat menerima kuasa. Kata yang dipakai di sini adalah ekousia. Kenapa? Bapak di ayat yang ke-8 kata dinamis. Kalau di ayat ke-7 Bapak melakukan dengan otoritasnya, bahwa Dia berkuasa. Kalau di ayat 8 kita menerima dunamis. Apa maksudnya? Kuasa atau memampukan kita untuk mengerjakan sesuatu, kemampuan untuk kita menghadapi apapun juga. Di sini kita diberikan kuasa itu. Ketika apa? Kalau Roh Kudus turun atas kamu. Sebetulnya kalau kita mau melihat, Roh Kudus itu adalah juga Allah Tritunggal. Enggak disebut eksousianya, disebutkan di awal tadi Bapa menurut kuasanya pakai eksousia. Dan yang ini kita
percaya kamu dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus diberikan sebagai jaminannya. Untuk kita menerima janji Tuhan saat ini sampai penggenapannya. Berarti apa? Kita menerima satu paket. Ada dinamis kuasa, kemampuan buat kita untuk menghadapi apapun. Kuasa untuk melakukan banyak hal. Kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita. Kata ini yang dipakai juga kata dinamit. Oh, itu yang luar biasa. Tapi ketika Roh Kudus dimeteraikan juga kepada kita, kita menerima exousia karena Roh Kudus yang berkuasa untuk menaklukkan. Makanya itu Bapak Ibu Saudara sekalian kasih. Rasul Paulus berkata, roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Menunjukkan bahwa ketika kita percaya sungguh-sungguh mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita punya kuasa karena Roh Kudus ada dalam kita. Jadi kita tidak perlu takut. Kuasa menaklukkan roh-roh, otoritas yang Tuhan berikan kepada kita. Cuma yang jadi masalah, kadang-kadang kita tidak merasa punya itu. Kadang-kadang kita tahu, memang betul Bapak Ibu. Situasi model serangan iblis pada kita, supaya kita ini apa? Iman percaya kita jatuh. Iblis bisa serang kita langsung seperti kasusnya. Iblis bisa serang kita melalui sistem dunia. Iblis bisa serang kita melalui keinginan daging dan mata. Dalam kita Yakobus menunjukkan supaya kita hati-hati. Sekarang ini apa yang kita alami? Apakah kita mengalami seperti apa yang dialami oleh Ayub? Harta kita habis. Atau kita mengalami sakit penyakit? Mari kita percaya, mengucap syukur. Allah tidak pernah tinggalkan kita. Ada Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan buat kita. Hadapi semuanya. Percaya kau pasti menang. Atau kau sedang mengalami situasi keadaan saat ini dengan adanya corona, COVID-19. Takut kena. Nanti kena ini Pak, nanti gini, nanti nular. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kalau baterainya tidak habis, mati dewi. Gak perlu kena COVID. Tetangga saya operasi usus buntu, ya langsung habis operasi sehari, besok bablas. Gak kena COVID. Padahal kita juga tidak nyangka. Yang satu lagi teman mama saya banyak karena tidur di kursi, bablas, tidak kena COVID. Berarti apa? Hidup mati kita di tangan. Situasi kadang-kadang menekan, membuat kita takut. Ingat percaya, hanya iman yang percaya yang bisa mengalahkan dunia dalam hidup. Kitab Yohanes. Yohanes menulis iman yang mengalahkan. Iman yang bisa menghancurkan segala sesuatu tergantung hubungan kita dengan Tuhan. Atau yang ketiga, kita jatuh karena keinginan mata dan keinginan daging, seperti kasusnya Hawa. Mungkin ada hal-hal yang membuat dia ini, kenapa Tuhan sadar kayak begini, jatuh malah jatuh dalam dosa. Ini beberapa hari ini saya mengkonseling. Ada muat pokoknya ini. Saya dilipai ada satu pendeta diminta ekonomi konseling. Jadi ini punya hubungan 7-Eleven, kumpul kebo, sudah punya anak satu. Sih bisa menghamili anak Tuhan. Ya kan, saya begini kan itu jadi anak Tuhan sekolah teologi yang mau-maunya ya sama dia sebelum waktunya tiba kamu menikah. Ini apa cinta? Ya kan, ayo. Dia mau lakukan itu sampai hampir 6 bulan, tidak dinikahi. Saya bilang ini sekarang setiap laki saya tembak langsung saudara. Kamu mau selesaikan masalahmu dan kamu mau bertobat, tidak mau diberkati Tuhan.
Jadi ya Pak, saya mau bertobat. Ya oke, ayo selesaikan satu-satu masalah. Puji Tuhan. Saya kemarin dapat kabar baik. Yang satunya mau karena memang tidak seiman. Jadi dibiayai hidupnya sama anaknya. Dan dia ngomong baik-baik berpisah. Dan puji Tuhan baik. Dan ini mau bertanggung jawab sama yang sudah ambil 6 bulan. Karena itu tadi dagingnya. Akhirnya ini bahaya saudara. Ini terjadi. Situasi keadaan ini kadang-kadang iblis makin. Makanya kalau kita lihat dalam Roma 12 ayat pertama, kalau dalam versi bahasa Indonesia, janganlah jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Kalau dalam teks bahasa Yunani-nya itu pakai bentuk imperatif ini pasif. Berhentilah kamu diserupakan dengan dunia. Berarti apa? Dikondisikan. Seringkali iblis mengkondisikan kita ini. Yaitu tadi, dia bisa serang kita kayak seperti Ayub. Dia bisa menyerang kita melalui sistem dunia, kondisi keadaan, kabar-kabar yang membuat kita khawatir. Dia bisa juga serang kita melalui apa? Langsung kayak awal. Keinginan daging dan mata. Ini yang sering terjadi. Kalau itu terjadi dalam hidup, datang pada Tuhan. Bertobat. Aku dosa. Karena dia adalah Allah yang setia dan adil yang mengampuni. Tapi ingat, keadilan Tuhan tetap berjalan. Jalani apa yang kau sudah lakukan, dampak yang kau terima. Jalani, saya percaya. Ketika kamu mau melakukan firman Tuhan, penyertaan Tuhan, pembelaan Tuhan, pemulihan daripada Tuhan akan terjadi dalam hidup. Tahu nggak takut? Kenapa? Ketika kau sungguh-sungguh percaya Yesus, Roh Kudus akan terus memperbarui. Kuasanya sangat berubah hidup. Perlu ada kerjasama. Bangun hubungan dengan Tuhan yang satu. Kau akan melihat kuasa. Iya. Karena Roma 12 ayat 2b berikutnya. Berubahlah oleh pembaruan budi. Kalau kita lihat dalam teks bahasa aslinya, bentuk imperatif kini pasif lagi saudara. Hendaklah kamu diubahkan oleh pembaruan budimu. Metamorfo, diubahkan berarti apa? Ada yang merubah kita. Roh Kudus perlu kerjasama dengan Roh Kudus supaya dia memperbarui, metamorfosis. Telur, ular, kepompong, dia membuat segala sesuatu yang jawab-jawab. Yang diubah apanya? Nousnya, konsep berpikir kita. Kadang-kadang ketika kita melihat situasi keadaan ini, saudara, perperangan kita ini di sini, di pikiran. Wah, anaknya begini, belum apa-apa kita sudah takut. Makanya kita perlu metanoia, bertobat, konsep berpikir, bekerja sama dengan Roh Kudus. Melalui apa? Baca firman, doa, pujian dan penyembahan. Lakukan firman Tuhan. Itu loh tanda bahwa kau sedang membangun hubungan dengan Tuhan. Memang itu proses harus terus berlangsung. Makanya kata Yada atau Kidusku menuju apa? Membangun hubungan secara progresif. Seperti membangun hubungan suami istri. Semakin erat, semakin dekat, semakin engkau mengerti, engkau mengenal Tuhanmu. Engkau semakin mengenal Yesus Kristus. Engkau semakin mengenal dirimu sendiri. Apa yang harus kau lakukan untuk meresponi cintanya Tuhan kepadamu? Orang kalau sudah kenal kayak hubungan suami istri, sudah ngerti. Contoh paling gampang, ketika pasanganmu telepon, halo, baru halo kamu sudah tahu, halo apa yang, begitu kan? Coba kalau seandainya itu pasanganmu halo, sopo iki, menunjukkan tidak punya hubungan yang erat sama orang. Kalau orang itu punya hubungan yang erat, pasti dia tahu, oh ini, gitu ya. Ini pernah terjadi saya, sama waktu saya di Banyuwangi. Saya tidak ngerti, ada seorang ibu handphonenya bunyi, ya.
Saya cerita ngalor ngidul, habis itu bunyinya begini. Ya salam buat gamblek, kaget saya. Siapa ini? Dikasih tahu, namanya sama, tak pikir ternyata beda. Sudah cerita ngalor ngidul mau kemana, ke Bali, nanti ketemu di sini. Salah saudara. Kenapa? Sebetulnya juga ya itu tadi karena tidak kenal, tapi karena namanya sama, orang bisa salah persepsi, saudara. Coba seandainya saya tidak ada pernyataan salam buat gamblek, saya bingung waktu itu. Tak pikir itu dulurku ning Bali, saudara. Makanya Pak, bangun hubungan dengan Tuhan. Bagaimana supaya kita tahu bahwa Allah kita tidak pernah meninggalkan kita. Dia cinta sekali sama kita. Apapun masalahmu ingat baik. Ayo datang pada Tuhan. Dan apakah kita mau berhenti sampai sini? Tidak, karena ayat ini masih kronologi ceritanya belum selesai. Dan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, sampai dengan apa yang kita alami hari-hari ini. Ketika kita merasa, kita yakin bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa, kita menang atas masalah. Apakah sampai di sini kita dipanggil perbuatan-perbuatannya aja, menceritakan tentang kabar baik, menceritakan tentang Yesus, Sang Firman itu datang buat kita orang yang berdosa. Karena apa? Cintanya. Dia sayang sama kita. Dia mau melakukan sesuatu buat kita. Kembali kepada kita, mau dan tidak mau kita saja. Dalam 1 Petrus 2 ayat 9, kamulah bangsa yang terpilih, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, untuk menceritakan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Dengan kita menceritakan perbuatan-perbuatannya yang ajaib, menyaksikan betapa Tuhan yang luar biasa, kita sedang melakukan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, menceritakan tentang kerajaan Allah, kuasa Allah, menceritakan bahwa kita ini adalah bagian dari kerajaan. Karena di surat Paulus dikatakan kewargaan kita adalah kewargaan kerajaan Allah. Luar biasa. Dan di ayat 9 kalau kita lanjutkan, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu yang naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih di dekat mereka. Dan mereka berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ini berbicara tentang eskatologi, bahwa Yesus akan datang lagi, di mana orang-orang bisa melihat kedatangannya. Lupa. Nanti kalau yang gereja gimana? Kalau yang gereja itu beda, ya. Menurut 1 Tesalonika, ketika sang kakalah dibunyikan, Yesus tidak turun di awan-awan. Kita akan rapture, ya, dari kata rapture, ya kan? Kalau dalam bahasa Yunani-nya harpazo, diculik, dirampas, tahu-tahu hilang. Nah, kalau yang filmnya ada Left Behind, mirip biasa tidaknya kayak begitu. Langsung kita diubah, yang mati tubuh ketemu sama rohnya dari taman Firdaus itu kemuliaan, yang hidup langsung diubah. Nah, yang di sini dikatakan apa? Ini bicara kedatangan Yesus 2 kali. Setelah gereja diangkat, pernikahan anak domba, pembagian mahkota, bahwa mengalami tribulasi. Apa yang kita alami ini belum.
Akhir zaman iya, tapi belum mengalami penderitaan. Antikris, oh iya ada orang yang menentang Yesus ya antikris, semua ya antikris. Masalahnya yang muncul ini, yang 666 ini siapa belum tahu. Orang sudah bingung tentang ini serum yang dari Amerika ditanam di tangan, di kepala. Belum itu teknologi. Karena yang dikatakan itu tanda yang kayak apa? Belum, tenang aja. Gereja diangkat isi. Setelah itu melewati tribulasi, baru Kristus datang kedua kali, orang bisa melihat. Jadi kita bisa melihat, tenang aja. Tugas kita sekarang hari-hari ini berdoa dan berjaga-jaga. Karena kita tidak tahu kapan kita pulang. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang. Lakukan bagian kita. Jadi pelaku firman, baca firman, renungkan, lakukan. Jadilah penurut Allah. Melalui hidup kita akan bisa menceritakan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Percaya. Dia selalu ada buat kita. Apapun hari ini yang kau alami, masalah apapun, sekali lagi saya katakan, masih ada Yesus. Roh Kudus yang ada di dalam kita selalu memberikan kekuatan, penghiburan, memberikan pencerahan, menuntun setiap langkah kita untuk kita semakin sempurna sampai tiba. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman. Terima kasih Tuhan. Kami tahu tambah hari tidak tambah baik. Tapi kami mau Tuhan menjadi pelaku firman. Kami mau melihat kuasa Tuhan. Kami mau Tuhan berjalan bersamamu, bekerja sama. Karena dengan kami bekerja sama denganmu Tuhan, kami akan kenal. Kami bisa merasakan kasih-Mu. Kami akan melihat kuasa-Mu Tuhan. Mujizat demi mujizat akan menyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi katakan. Menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan, kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Dan apa yang kami naikkan hari ini melalui pujian,
Kami mau itu terjadi dalam hidup kami, karena kami adalah anak-anak-Mu. Kami mau menceritakan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Kami mau menjadi sarana untuk memberitakan kerajaan Allah, kerajaan sorga kepada dunia yang sekarang ini tidak bertambah baik. Kami mau orang lain boleh mendengarkan kami. Kami mau apa yang kami rasakan, mereka juga boleh rasakan. Betapa Engkau mengasihi kami, Engkau mencintai kami, Engkau tidak jauh dari kami. Ajari kami untuk selalu erat melekat kepada-Mu, terus membangun hubungan yang intim dengan-Mu, sehingga kami maju dalam setiap langkah kami. Terjadi mujizat demi mujizat, kemenangan demi kemenangan, sampai waktunya tiba kami Kau panggil pulang, atau Engkau datang di awal-awal untuk mengangkat kami semua. Kami percaya Kau begitu bahagia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami, dalam hidup kami. Kami percaya selain Kau cetak kami jadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kami percaya Kau memanggil kami bukan jadi orang biasa, tapi jadi orang yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya. Gereja GBI H2O untuk sementara waktu kita mengikuti program pemerintah mengadakan ibadah online ya, atau live streaming. Pemberitahuan nanti kalau kita bisa tatap muka, nanti akan diberitahukan lebih lanjut baik di Facebook maupun di grup WA. Ibadah live streaming dapat diikuti melalui akun Facebook Rumah Pemulihan, Instagram Rumah Pemulihan H2O. Siaran ulang dapat dilihat melalui akun YouTube Rumah Pemulihan House of Healing H2O. Jadi bisa catat. Ya, apabila jemaat ini lihat di LCD, ya, masuk persembahan. Oke, kita akan baca pengakuan iman rasul itu supaya kita kuat, kita yakin bahwa yang kita sembah kita milik. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan tunggal Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ini kami, ini hidup kami, jadikan awal-Mu untuk kemuliaan-Mu, menjadi pribadi yang sehat dan cerdas sampai engkau datang. Ini
Sebentar kami akan berpisah satu sama lain. Kiranya kasih-Mu, perlindungan-Mu Tuhan menjaga kami di saat kami di rumah dimanapun kami berada. Dan betapa besar kasih-Mu kepada kami. Kuasa-Mu Kau nyatakan dalam hidup kami. Dan sebelum kami berpisah, kami akan menaikkan doa syafaat kami untuk bangsa dan negara kami di Republik Indonesia. Tuhan, lakukan negeri kami, pulihkan bangsa kami, supaya Tuhan negeri kami mengalami perlawatan daripada-Mu. Dengan situasi keadaan kayak gini Tuhan, kami percaya Kau sedang mengerjakan sesuatu untuk merubah paradigma setiap warga negara Indonesia, gereja-gereja Tuhan, jemaat Tuhan. Melalui situasi keadaan ini kami percaya Kau memberikan yang terbaik dan Kau membuat segala sesuatu indah pada waktu. Pakai pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, wakil, semua staf menteri pejabat tertinggi yang pusat maupun yang ada di daerah. Beri takut akan Tuhan, sadarkan mereka, ingatkan, berikan hikmat daripada untuk menentukan setiap keputusan yang mereka ambil. Biarlah semuanya berpihak kepada rakyat, untuk bangsa dan negara Indonesia. Kami percaya Kau sedang kerjakan sesuatu, terutama anak-anak Tuhan yang duduk di pemerintah, untuk boleh menjadi garam dan terang, supaya mereka tidak mementingkan diri mereka, tapi mereka berbuat untuk bangsa dan negara ini. Pemulihan akan terjadi di Indonesia. Kami juga berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan, gereja Tuhan, jemaat Tuhan, yang mereka dalam minggu-minggu ini juga melakukan ibadah, baik di rumah, di mana saja. Penyertaan-Mu sempurna buat mereka, pelawat keluarga mereka, dan berkat-berkat-Mu Kau curahkan. Mereka boleh merasakan kasih, kuasa-Mu, mujizat demi mujizat-Mu di alam mereka. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan, Kau tahu keberadaan mereka masing-masing. Apabila mereka sakit, kami menyatakan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus, sakit Kau sembuhkan. Yang susah Kau liburkan. Yang ada masalah Tuhan Kau berikan jalan keluar. Karena Kau adalah Allah yang memberikan kemenangan kepada anak-anak-Mu, sedang memproses, mendisiplin, melakukan segala sesuatu untuk kebaikan anak-anak. Dan mereka boleh merasakan kasih, kuasa dinyatakan dalam hidupnya. Dan Kau mencetak kami menjadi orang-orang yang lebih daripada pernah. Kami juga berdoa untuk pemilik tempat ini untuk memfasilitasi kami Tuhan, hingga kami bisa beribadah live stream. Tuhan berkati kehidupan rumah tangga, pekerjaan dan pelayanannya. Engkau tahu keberadaan, Engkau tahu apa yang menjadi beban dalam hati dan pikiran. Tuhan, Kau jawab, Engkau buat mujizat dalam nama Yesus. Berkati pegawai yang ada di depan maupun di mana saja mereka berada. Berkati mereka supaya mereka juga boleh merasakan kasih. Kami juga berdoa untuk tetangga kiri kanan buka belakang sekitar tempat ini, baik RW 14, RW 15, Kelurahan Rembangan Selatan. Berkati mereka semua. Biarlah kuasa kasih-Mu Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Kami juga berdoa untuk setiap program yang Mu percayakan kepada kami untuk kami bekerjakan apa yang kami bisa lakukan. Terima kasih Tuhan untuk hari-hari ini, di mana bulan-bulan yang lalu kami menjadi berkat bagi orang lain, untuk sesama, buat jemaat dan sebagainya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih kasih yang sudah Kau nyatakan dalam hidup kami. Mari saudaraku, angkat kedua tanganmu sebagai tanda kuasa yang berharap dan berkata kepada Tuhan. Dan sekarang terimalah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dan damai sejahtera dari Bapa,
Hah? Sampai ini